Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak sekalian, kita lanjutkan yaitu pelajaran berikutnya tentang surat Al-Asr. Kita baca, nanti diikutin, kemudian baru Bapak akan menjelaskan tentang materi, isi kandungan, pesan-pesan pokok yang terdapat di dalam surat Al-Asr. Ikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Shadaqallahul Azim. Nah, itulah bacaan surat Al-Asr. Kalian harus bisa membacanya dan bahkan harus bisa menghafalkan surat Al-Asr tersebut. Surat pendek terdiri dari 3 ayat ya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang isi kandungan surat Al-Asr ya. Agar kita timbul senang untuk membaca Al-Quran ya. Pada penjelasan kali ini kita akan pelajari dengan nadom ya, dengan nadom seperti yang kemarin, agar mudah kalian untuk mengingat dan mempelajarinya ya. Ikutin bersama-sama, nanti kalian baca ya. Surat Al-Asr ayatnya 3, surat yang ke-103. Di kota Makkah diturunkannya, artinya waktu atau masa. Nah, jadi surat Al-Asr ayatnya ada 3 ayat. Urutannya adalah surat yang ke-103, di mana diturunkannya, yaitu turun di kota Mekah. Arti surat Al-Asr adalah waktu atau masa. Nah, berikutnya. Bacalah ia berulang-ulang supaya mudah hafal dan paham. Surat Al-Asr mengandung pesan manusia dalam kerugian. Nah, agar bisa dipahami surat Al-Asr, kalian harus baca berulang-ulang ya. Apa kandungan surat Al-Asr? Yang menjelaskan bahwa manusia sesungguhnya dalam kerugian. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Tapi ada pengecualian. Ada orang-orang yang kecuali. Artinya dia tidak akan merugi. Siapa saja orang-orang yang tidak akan merugi tersebut? Perhatikan berikutnya. Kecuali beberapa orang tidak mengalami kerugian, yaitu orang yang beriman, suka mengerjakan kebajikan, orang yang saling menasehati tentang kebenaran sejati, orang yang saling menasehati dalam kesabaran yang tinggi. Nah, dijelaskan ada beberapa orang yang tidak akan merugi. Siapa saja? Yang pertama yaitu orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu ya, kecuali orang yang beriman. Yang kedua, orang yang suka mengerjakan kebaikan. Wa amilus sholihati ya, beramal soleh. Yang ketiga, wa tawasau bil haqqi ya, yaitu orang yang saling menasihati dalam hal kebenaran. Itu kebenaran yang hakiki, yang sejati. Dan yang keempat, orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Wa tawasau bis sabr. Nah, itulah
4 golongan manusia yang tidak akan merugi yang terdapat di dalam surat Wal Asri. Kalian pahami ya. Nah, surat Al-Asr ini menjelaskan pada kita betapa pentingnya waktu. Ya, Allah memberikan pada kita waktu. Waktu itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sehari semalam ada 24 jam. Gunakanlah untuk kebaikan. Ya. Waktu itu sangat berharga. Gunakanlah dengan sebaiknya untuk belajar dan membaca, ibadah, membantu orang tua. Tugas sekolah juga kerjakan dengan baik dan kesungguhan. Hasil yang baik kan didapatkan, hati senang bukan kepalang. Nah ini ya, gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk beribadah, untuk belajar, untuk membantu orang tua dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Seperti mengerjakan tugas sekolah dengan sungguh-sungguh ya. Maka insya Allah di akhirnya hati akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan yang tidak terhitung, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari surat Al-Asr ini kita meneladani ya dari Nabi Lut alaihissalam, yaitu nabi yang sangat disiplin dalam menjalankan tugas dakwahnya. Nabi Lut itu orang yang mulia, diutus Allah untuk kaumnya. Kaum Sadum sangat durhaka, sungguh menyimpang perilakunya. Ya, Nabi Nuh adalah nabi yang mulia, diutus oleh Allah kepada kaum Sadum. Kaum Sadum ini adalah kaum yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang suka berbuat kejahatan. Perilakunya sangat menyimpang dari kebenaran. Maka Allah mengutus untuk menasihati kepada kaum Sadum ya. Nah, inilah keadaan kaum Sadum ya. Suka melakukan keburukan yang telah dilarang oleh Tuhan. Nabi Lut datang dengan seruan supaya kaum Sadum beriman. Nah, ini ya, kaum Sadum yang sangat berperilaku buruk tersebut, yang melakukan larangan-larangan Allah, Nabi Lut diutus pada mereka untuk menyadarkan mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai orang yang beriman harus mencontoh perilaku Nabi Nabi Lut ya. Nabi Lut dengan kedisiplinan ya. Anak soleh harus disiplin. Nabi Lut itu juga disiplin. Tepat waktu, tidak terlambat. Sholat fardu tak pernah telat. Nah, kita ulang. Anak soleh harus disiplin. Nabi Lut itu juga disiplin. Tepat waktu, tidak terlambat. Sholat fardu tak pernah telat. Nah, inilah materi kita sebagai anak soleh. Kita harus selalu disiplin, terutama dalam belajar, dalam sholat, dalam hal kebaikan apapun harus disiplin menggunakan waktu. Wal asri ya, demi masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.